Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dagil ingin menjelaskan sedikit tentang makalah kelompok, yaitu yang berjudul konsep akad asuransi syariah. Perjanjian akad asuransi syariah, peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi sebagai mudarib atau pengelola dan peserta sebagai syabibul mal, pemegang polis. Apa itu konsep asuransi syariah? Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis, yang seperti saya jelaskan tadi, yang dilakukan pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mengapa diperlukan akad dalam asuransi syariah? Akad ini juga membuat asuransi diperbolehkan dalam Islam bagi sebagian kelompok ulama, karena dalam akad tabaruk tujuan adalah saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dengan adanya akad tabaruk, dana sosial dan premi semua peserta asuransi menjadi dana hibah atau hadiah. Dan yang kedua, kita jelaskan apa itu akad tabaruk. Apa sih akad tabaruk? Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha perasuransian dengan prinsip syariah, akad tabaruk adalah akad hibah yang tidak atau bukan bersifat komersil dan memiliki tujuan untuk tolong menolong pada peserta. Apa sih yang dimaksud dengan akad tabaruk dan contohnya? Tabaruk didefinisikan sebagai akad yang menyebabkan kepemilikan harta tanpa adanya ganti rugi yang dilakukan seseorang untuk orang lain secara sukarela. Tabaruk yang ada pada asuransi syariah adalah caranya diperbolehkan untuk melepaskan diri dari gharar atau yang haram-haram atau yang diharamkan dalam Islam. Apa saja itu akad tabaruk? Akad tabaruk termasuk dalam contoh dari akad tabaruk adalah qard, rahan, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, sedekah, hadiah, dan lain-lain. Apakah boleh dalam akad tabaruk mengambil keuntungan? Pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counterpartnya untuk sekedar menutupi biaya cover the cost, yang disebut cover the cost, yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabaruk tersebut. Tapi tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabaruk itu. Tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabaruk itu. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu akad mudharabah. Akad mudharabah adalah jenis akad kerja sama mengenai suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal. Bagaimana contoh akad mudharabah? Baik, saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui. Contoh mudharabah antara dua pihak saja, yaitu syabibul mal yang bermitra dengan mudarib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Syabibul mal ini memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta.
kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil, yaitu 40 dan 70 keuntungan untuk sabibul mal. Nah, begitu contohnya. Sedikit. Apa yang dimaksud dengan mudharabah dan musyarakah? Mudharabah hanya satu pihak yang bertindak sebagai pemberi modal. Keuntungan dibagi antara dua pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Musyarakah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi dana modal, sedangkan mudharabah tidak. Nah, itu perbedaan, sedikit perbedaan. Ada perbedaan yang lain, cuma itu sedikit perbedaannya. Salah satu perbedaannya. Kapan akad mudharabah itu dianggap selesai? Para ulama menyatakan bahwa akad mudharabah akan berakhir apabila salah satu masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau mudharib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau sabibul mal menarik modalnya. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Dan persamaan dari akad musyarakah dan mudharabah tadi yang tadi kita jelaskan adalah perbedaan akad musyarakah dan mudharabah. Dan ini persamaannya. Persamaan dari musyarakah dan mudharabah adalah pertama, keduanya melibatkan pihak bank dan nasabah dalam sebuah kegiatan proyek bisnis real dalam bentuk kemitraan atau partnership. Nah, itu dia kesamaan dari musyarakah dan mudharabah. Itu salah satu kesamaan dari akad musyarakah dan mudharabah. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana operasional premi. Apa itu operasional premi? Bagaimana mekanisme operasional perusahaan asuransi syariah? Sistem operasional asuransi syariah adalah menggunakan dua akad, yaitu akad tabaruk dan akad mudharabah. Dengan adanya dua akad ini, maka unsur gharar masyih dan riba dapat dihilangkan. Perusahaan asuransi jiwa syariah membuat dua rekening untuk menampung dan mengembangkan dana kontribusi peserta. Bagaimana perbedaan mekanisme asuransi konvensional dan mekanisme asuransi syariah? Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dari konsep pengelolaannya. Nah, dari konsep pengelolaannya saja sudah beda. Pengelolaan proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional atau non-syariah transfer risk. Nah, begitu dia. Bagaimana perkembangan asuransi syariah pada periode saat ini? Industri asuransi syariah terus mengalami pertumbuhan positif selama bertahun-tahun, yaitu selama tahun 2001 proyeksinya pertumbuhan industri di tahun 2001 akan semakin bertumbuh. Menurut Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau singkat AASI, Tatang Nur Hidayat, pertumbuhan ini wajar meskipun dari segi profit masih stagnan. Walaupun masih naik sedikit. Itu dia stagnan artinya. Saya akan menjelaskan apa itu premi neto. Premi neto adalah premi bersih. Net premi adalah pembayaran premi asuransi yang dilakukan satu kali pada waktu kontrak asuransi disetujui. Selanjutnya tidak ada pembayaran lagi. Nah, itu dia disebut premi neto. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep akad muamalah. Konsep akad
dalam muamalah. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab atau penawaran dan kabul penerimaan. Istilah al-aqdu atau akad dapat disamakan dengan istilah verbintenis perikatan dalam KUH perdata. Sedangkan istilah al-hadu atau janji dapat disamakan dengan istilah perjanjian. Bagaimana konsep akad? Akad adalah sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak seperti wakaf, talak, dan sumpah, pembebasan, dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai. Nah, apa gunanya akad muamalah? Apa gunanya akad dalam muamalah? Kedudukan dan fungsi dari akad muamalah adalah sebagai alat paling penting utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.